sama saat kerusuhan gitu. Jadi ada kerusuhan saat itu dari pihak musuh itu mau menyerang kampus IAIN, itu di Kampung Ahuru ya. Oke, maaf nih guys, ada Sukomo dulu yang lewat ya. Saya dipanggil dan satu kedua lah ada pasukan kembali yang akan menyerang Kampung Ahuru, di mana Ahuru tempat tinggal saya di situ bersama keluarga juga warga masyarakat sekitar. Yang akhirnya karena memang itu kerusuhan mau terjadi, dengan terpaksa istri saya harus mengungsi ke satu tempat yang aman, yaitu istri dan anak-anak juga masyarakat di sana mengungsi ke hutan ya, ke hutan atau ke kebun lah, kebun singkong katanya begitu. Kenapa? Nah, karena akan terjadi kerusuhan. Lalu saya bagaimana? Saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya dalam keadaan sakit parah. Saat itu di sini juga masih ada ya buktinya di sini, karena ini tidak perlu dikatakan, yang jelas saya sakit karena ini ya, nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Saya tinggal di rumah dengan pasrah. Ya akhirnya anak-anak dengan berat hati dan ibunya pergi mengungsi, saya tinggal di rumah. Kok tiba-tiba setelah jam 9 atau jam 10 siang itu ada beberapa orang yang masuk ke rumah, dalam rumah dengan membawa tombak panjang di situ. Lalu masuk ke rumah, dia mencari ke mana-mana, mencari apa-apa. Pokoknya udah jelas itu orangnya jahat gitu kan, udah jelas. Lalu ada makanan juga dia makan dengan membawa tombak. Lalu dia buka hordeng kamar saya. Pas di kamar kan saya lagi tidur di situ. Lalu dia bilang, saya ada orang, bilang gitu. Maksudnya tidak ada orang. Jadi alhamdulillah saat itu saya dilindungi oleh Allah sehingga tidak bisa kelihatan semua musuh. Ini berkat dari Allah yang melindungi saya saat itu. Tidak kelihatan orang, ya. Ada orang, akhirnya mereka keluar. Tapi begitu mereka keluar dengan saya melihat ada rumah tetangga sebelah langsung dibakar, dia bakar rumah tetangga sebelah. Yang menjadi keajaiban dari Allah, kalau rumah saya juga tidak dibakar dan juga saya juga selamat. Yang pada akhirnya udahlah terjadi kerusuhan tersebut. Lalu setelah jam 1 atau jam 12 siang ada tetangga saya, boleh katakan teman saya juga sama pedagang tahu Sumedang di sana, namanya Yanto, namanya masih ingat itu anak-anaknya. Dia datang, dia bilang, "Ceng, ayo kita pergi kemana? Biar aja saya di sini mau pasrah." Udah pergi katanya, anak-anak sudah ngungsi di mana, di Masjid Al-Fatah katanya. Udah dibawa ke Masjid Al-Fatah. Lalu saya harus naik kapal. Ada ambulan kata di sana. Udah kalau begitu saya digendongnya sakit, bukan main, karena ini kan kelihatan kan di sini masih keluar darah dan sebagainya, masih sakit sekali. Udah pasrah aja. Lalu sampailah ke mobil ambulan, saya tidur berbaring di tempat pelbet itu. Lalu pergilah, dibawalah saya ke Al-Fatah sana, Masjid Al-Fatah. Nah setelah di Masjid Al-Fatah, di situ kan lapangannya sangat luas gitu kan. Jadi saya harus dijemput juga sama pelbet, sama anak-anak dari Masjid Al-Fatah sana. Jadi ada tim khusus untuk menjemput para korban musibah. Saya dijemputnya, lalu saya dibawa ke tempat rumah sakitnya. Di situ rumah sakit Al-Fatah kan ada tempat perawatannya. Saya di situ dirawat di rumah sakit itu. Lalu sorenya datanglah istri saya dengan Nia Nursiam dengan Tena Mustika ke sana, masuk ke dalam ruangan itu. Ya, itulah mungkin pertemuan di siang hari ya, karena memang seharian tidak ketemu sama anak gitu kan, sama Nia Nursiam, sama Tena, padahal saya udah pasrah. Tapi alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah, saya 1 tahun di Masjid Al-Fatah mengungsi di situ, diobati lukanya, lalu segala sesuatunya juga dicukupi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua relawan yang pernah bertugas di Ambon sana, terutama sekali kami ucapkan banyak terima kasih. Saat itu yang menjabat sebagai Bapak Gubernurnya itu adalah Bapak Saleh Latukonsina. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, kalau memang mungkin sudah mantan atau gimana nggak tahu. Dialah saat itu lagi masih menjabat. Dan juga setelah itu tibalah mungkin ada kunjungan dari Presiden Gus Dur juga saat itu kan, yang menjabat Gus Dur saat itu.
ke Ambon sana, lalu kita juga sempat mendengarkan ucapan dan kata-kata dari almarhum Bapak Gus Dur saat itu. Nah, kita lupakan saat itu masalah itu. Lalu saya kedatangan ada orang pejabat juga di sana ya, Pak Cecep ya, mengucapkan terima kasih Pak Cecep dari Menteri Kehutanan ya, boleh katakan bukan Menteri Kehutanan tapi petugas dari kehutanan sana. Kemudian juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Tatang juga yang ada di Ambon masih, mudah-mudahan sehat selalu. Dan saya ucapkan juga kepada wartawan Suara Maluku Bapak Ajat Sudrajat yang berasal dari Malangbong Garut, dia bertugas di Maluku sana ya, di Suara Maluku. Kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang telah menyelamatkan saya dari kerusuhan Ambon tersebut, sehingga saya bisa sampailah di tempat tanah Jawa. Dan terlebih-lebih buat Bapak Kapten Idang yang bertugas di komando di Trikora Ambon ya, saya dengan Bapak Kapten Idang, atas jasa beliau lah saya bisa diberangkatkan dari Masjid Al-Fatah ke pelabuhan dengan membawa pasukannya sekian banyak orang ya, pasukan membawa keluarga saya yang begitu banyak juga. Jadi satu orang satu, saya dikawal dengan tentara satu, di depan satu. Jadi memang sangat membahayakan di daerah itu kan, daerah rawan gitu, daerah merah, zona merah gitu kan. Dan mudah sampailah di kapal Dobon Solo. Nah, disitulah di kapal Dobon Solo sudah merasa aman, tidak ini lagi, tidak cuman yang kita ingatkan itu adalah gimana nasib anak saya nih, Treni di mana sekarang, apakah betul sudah di Jawa kok. Kalau memang sudah di Jawa ya bersyukur, tapi kalau memang masih di Ambon kok tega gitu kan saya meninggalkan Treni di sana gitu. Karena saya tidak sempat gitu kan kembali lagi ke sana ke Seram, karena suasana sangat sangat mencekam gitu. Tapi saya percaya lagi sama saudara saya yang ada di tugas di Namtok sana, yang tugas di Wahai. Dia mengatakan Treni sudah dibawa ke Jawa sama Pak Misranto gitu kan. Tapi pikiran begitu, apakah mungkin sudah dibawa atau masih di Maluku sana atau masih di Ambon. Nah, pikiran masih kalang kabut lah saat itu gitu. Di kapal pun pikirannya itu, pikiran anak yang tertinggal di Maluku gitu, kok tega gitu kita meninggalkan anak. Tapi atas penuh keyakinan mungkin anak sudah dibawa pulang, tapi ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya sampailah di tanah Jawa, tepatnya di pelabuhan sana. Sampai di pelabuhan saya diantar sampai di Garut sini. Nah, setelah sampai di Garut juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat Desa Pamalayan, lurahnya, Bapak Samadnya juga, buat Ibu Imasnya juga sebagai bagian sosial ya di Departemen Sosial. Ibu Imas mengucapkan banyak terima kasih yang ada di Bayongbong sana ya. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih buat semuanya deh, warga masyarakat Kampung Pamalayan, Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Garut. Nah, saya di situ kurang lebih sekitar setengah tahun lah di Garut. Tapi di Garut tersebut saya mungkin tidak betah. Kenapa? Karena ini pikiran masih ingin mencari jejaknya si Treni gitu kan, ingin mencari jejak di mana, karena setahu saya itu adalah di Malang. Jadi Malang itu kan luas. Tapi setelah saya coba itu kan bertanya sama teman-teman, katanya belum tentu di Malang, lebih ke pusat aja, ke Jakarta gitu. Ya, saat itu saya pergi ke Bandung ya, ke sana, terus ke Jakarta. Bahkan kalau memang saya bukan mau pamer ya, bukan mau pamer, betul ini kenyataan. Pada saat itu terjadilah bukan terjadi, ada kegiatan demo para guru pada saat itu di DPR MPR di sana di Jakarta. Saya bergabung di situ. Nah, setelah itu dari situ langsung saya naik ke sana, naik lift ke tingkat sampai ke 20, sampai di atas pokoknya semua. saya jejaki, ingin mencurahkan isi hati kepada orang-orang yang ada di kantor sana gitu. Tapi ya tanggapannya mereka juga sangat bagus sekali, insya Allah bakal ketemu. Cuman yang bingungnya di mana Bapak Misranto berada dan anak tersebut. Jadi alhasilnya malam itu, hari itu juga saya di Jakarta. Lalu dengan memaksakan diri gitu kan, karena memang saya ini orang seniman yang suka sekali dengan penyanyi dangdut, raja dangdutnya Rhoma Irama, karena kebetulan dia kan orang Tasik ya gitu kan. Saya
pada hari itu juga saya datang ke rumahnya Roma Irama yang ada di Mampang Perapatan 14 kalau nggak salah ya. Saya bahkan sempat tidur di masjidnya Roma Irama, itu masjid suatu Hasanah. Cuman kebetulan saat itu Roma Irama lagi show di luar kota, jadi tidak sempat ketemu. Dan akhirnya saya satu malam lah mungkin di Jakarta, pulang lagi ke Garut. Nah dari Garut karena pikiran masih apa namanya emosional gitu kan, kita nggak enak tinggal di kampung terus, mendingan kita pergi ke kota aja gitu kan. Saya tanya sama mamanya, gimana mah kalau kita pergi ke sana ke rumah keluarga yang di Tasik. Ayo, lalu lah pergilah ke Tasik dengan membawa anak-anak Trena di usia Trena usia 4 tahun kalau nggak salah ya, usia 4 tahun, Nia usia 2 tahun, jadi masih kecil-kecilnya. Jadi saya boyong sini ke Tasik. Nah di Tasik karena di sini kebetulan ada rumah yang kosong ya, rumah saudara yang kosong, yaitu udah lama sekali ya. Yang kata orang rumah ini ada hantunya, tapi ya kita memaksakan diri aja daripada kita terbengkelai tidur di mana aja. Akhirnya saya tidur di rumahnya uaknya almarhum istri saya yang ada di Cibungkul sana ya. Karena saya memang punya istri orang Cibungkul, jadi segala sesuatu mungkin udah diatur sama Allah kok bisa dipertemukan si Treni ini dengan orang Cibungkul itu. Mungkin itulah sejarahnya. Jadi saya orang Cibungkul, istri saya orang Cibungkul, yang menemukan dalam TikTok juga orang Cibungkul. Padahal saya udah mencoba mencari kemana-mana, sampai masuk di akun-akun Semule, masuk di akun Star Maker. Saya bernyanyi barangkali ada yang mengenalnya. Bahkan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah setempat yang ada di Desa Sukamaju, Kelurahan Sukamaju Kaler, yang saat itu memberikan sarana segalanya lah buat saya. Yang akhirnya di rumah itu selama 5 bulan, kebetulan sekali katanya orang yang punya rumahnya mau ngisi, mau pulang ke sini gitu kan. Itu masih ada orangnya, Kang Dadang ya. Terima kasih Kang Dadang yang telah memberikan fasilitas rumah saudaranya yang di Cibungkul. Ucapkan terima kasih buat Kang Dadang yang bertugas di SMA 6 sana Cibungkul ya. Oke, makasih Kang Dadang, selamat jumpa nanti ya. Akhirnya saya harus meninggalkan rumah itu, dan akhirnya saya pergi, kemudian saya mencari kontrakan. Nah, di dalam kontrakan di mana akhirnya saya pergi ke daerah Gunung Kawung, di sini dekat dari sini. Nah, ceritanya di Gunung Kawung ini rumah yang sudah lama tidak berdiisi juga. Bahkan rumah di situ cuma ada 3 orang dalam satu gunung kan, di situ namanya Gunung Kawung. Jadi daerah yang udah lama lah gitu kan. Bahkan si Denny Julfikar itu adiknya Yanti, kakaknya Trena, dia itu di sana sampai di belakang dia bertanya begini, bapak ini ada apa katanya nih. Dia tuh pegang apa namanya satu benda ya, pas saya lihat, Den, kenapa kamu pegang itu? Ternyata apa? Tengkorak guys, tengkorak manusia ya, tengkorak manusia masih utuh di dalam lubang itu. Masya Allah, Denny, ini tengkorak, jangan lihat. Tengkorak itu apa? Kepala orang yang sudah meninggal gitu. Dia tuh nggak merasa takut, si Denny itu biasa-biasa aja. Kalau kita mah bagi orang tuanya merasa takut juga. Akhirnya tengkoraknya saya bawa, saya simpan lagi, karena tempat itu ceritanya zaman dulu ya, ini cerita zaman dulu bukan sekarang. Zaman dulu itu adalah tempat para penjahat DI di situ, katanya dipotongnya di situ. Namanya Panohongan ya, mungkin semua orang akan mengenal lah dengan Panohongan tersebut ya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan kemudian saya di situ di Gunung Kawung kontrak. Nah setelah itu saya datanglah ke Pak UU. Ini Pak UU orang mana coba? Pak UU ini orang Cibungkul juga. Pak UU yang bertugas di transmigrasi. Kami ucapkan terima kasih Pak UU ya. Makasih Pak UU ya, sekarang masih ada, alhamdulillah masih sehat. Atas berkat Pak UU lah juga saya bisa mendapatkan tempat seperti di Taraju dan di sini. Nah, akhirnya Pak UU bilang, Mang Ceng, udah sekarang begini aja, sekarang ada program trans lokal katanya, transmigrasi lokal. Di mana? Di Taraju. Oke lah, nggak apa-apa, daripada saya tinggal ngontrak di sini. Udah didaftarin,
Itu Translokal itu apa Pak? Itu untuk semua orang-orang yang kena bencana musibah seperti yang dari Aceh, dari tim-tim, dari Maluku. Jadi bukan tran biasa, melainkan korban-korban yang terkena musibah kerusuhan. Oke lah, saya boleh daftarin. Akhirnya saya daftarkan di Translokal di Legopal, Cempaka Sari, Taraju ya. Terima kasih buat Bapak Kepala Desa Taraju yang ada di Bojonggambir sana ya. Buat Pak Oleh juga, terima kasih juga. Yang kebetulan sekali yang menjadi kepala unitnya, kepala unit pemukiman transmigrasi itu adalah sama-sama seniman ya. Siapa Gerang itu adalah seorang penyiar radio pemerintah, yaitu RSPD ya, dari RSPD, yaitu Bapak Bang Casli atau Bang Yuda, Casli Yuda. Terima kasih Bang Casli, Pak Casli Yuda sebagai kepala unit pemukiman transmigrasi yang ada di Bojonggambir sana ya. Sekarang beliau sudah pensiun dari siaran radionya gitu ya, dan juga dari Departemen Transmigrasinya, kerjanya udah pensiun. Ucapan terima kasih Bapak Yuda, Pak Casli, Bapak Uu juga. Ya, akhirnya setelah 2 tahun saya pelihara ngurus Rena sama Treni dan anak-anak yang lainnya di Legopal sana, Bojonggambir. Kurang lebih lah sekitar 2 tahun usia, karena usia Trena saat itu usia masih baru 5 tahun ya, baru 5 tahun, sedangkan Nia baru usia 3 tahun atau kurang lebih 3 tahun lah atau di situ. Jadi masih baru-baru belajar bicara Nia juga. Sampai makannya juga kita yang ngurus, sementara ibunya kan nggak ikut di sana, nggak ikut ke Taraju. Jadi ibunya di sini tinggal di Indihiyang. Saya pergi ke Taraju. Kenapa kalau ditinggal? Karena saat itu kan saya diberikan tugas untuk bekerja di perusahaan PT Bina Kayu Lestari, yaitu PT BKL yang sekarang lagi mungkin pada semua udah tahu lah. Saat itu saya kan ditugaskan di situ, saat itu kerja ditawarin, bukan ditawarin, bagaimana Pak kalau kerja di sini biar nanti dia sebagai apa namanya ya, kerjalah di sini. Tapi saya terus terang saat itu bukan berarti tidak mau menerima pekerjaan, bahkan ingin bekerja, cuman ingin yang bebas. Bebasnya apa? Bisa kesana kemari gitu. Kenapa saya menjadi seorang begini ya? Udah begini aja Pak, saya mungkin terima penawaran itu dari Bapak Boy. Terima kasih Bapak Boy, atau Bapak siapa namanya, nama Pak Boy itu? Pak Boy itu? Pak Boy namanya asli siapa? Boynya teh? Boy? Bukan, nama aslinya. Pak? Ya pokoknya Bapak Boy atas direktur perusahaan utama di PT Bina Kayu Lestari yang telah memberikan fasilitas buat istri saya saat itu, dikasih pekerjaan. Kemudian saya pergi untuk berkelana ke sana itu mencari lah gitu informasi. Yang pada akhirnya istri saya bekerja di BKL, saya tetap di Taraju selama 2 tahunan di sana, karena saya juga manusia, merasakan kasih sayang kepada anak-anak. Gimana nih kalau pisah terus dengan ibunya, nggak tega gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke daerah Indihiyang, dan akhirnya saya pulang ke Indihiyang dengan membawa anak-anak. Lalu di Indihiyang ke mana ya, tempat kontrakan istri saya gitu, karena istri saya ngontrak di sini sama anak kakaknya Nia dan Rena, yaitu Jayanti ya, ikut Jayanti. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke Indihiyang di sini dengan membawa anak-anak semuanya lahan ditinggalkan di sana tanpa kecuali lah pokoknya. Akhirnya di sini juga saya diberikan lagi fasilitas oleh Departemen Sosial, yaitu dijadikan seorang transisipan desa saat itu kan. Karena transisipan desa ini dalam satu desanya ada 10 orang, 10 kepala keluarga gitu kan dalam satu desa. Cuman yang lain mungkin dari mana, yang jelas saya mah di daerah Sukamaju kalian ada 10 kepala keluarga ya. Anak saya 3 orang, terus ada juga yang dari tim-tim, yaitu almarhum Bapak M. Suparman, dan sekarang anak-anaknya juga masih ada, yaitu Bapak Dadang, terus Bapak Dedi. Ya, mereka juga sama-sama mendapatkan fasilitas dari Departemen Sosial, yaitu bantuan rumah seperti saya ini. Yang pada akhirnya lama demi hari saya di sini nggak punya pekerjaan, akhirnya saya
membeli sepeda motor. Saat itu motornya masih motor Win ya, CB. Saya menjadi ojek pangkalan di pasar. Saya jadi ojek pangkalan di pasar, lama-lama setahun demi tahun saya menjadi mendaftarkan diri ke ojek online. Nah, sebelum ke ojek online, ini perjalanan saya yang sangat luar biasa dan sangat prihatin bagi saya. Kenapa kok sekarang tiba-tiba anak bisa ketemu dengan anak dengan bapak? Padahal sebelumnya ya Pak guys, saya ini Enceng Dedi, boleh katakan pernah mengalami nasib seperti Trena dan Treni ya. Begini ceritanya guys. Saat itu istri saya sakit keras ya, harus dirujuk ke rumah sakit Bandung, sakit Dikin Bandung gitu. Lalu saya kan bingung di sana harus ke siapa dan bagaimana gitu. Lalu saya tanya kepada keluarga, ini saya harus ke Bandung, mungkin ini sudah lewat di Bandung, tapi saya tidak punya tempat tinggal di Bandung gitu. Sedangkan bagaimana kota Bandung? Nah, kebetulan sekali adik saya dan kakak saya sekarang yang di Maniis, yaitu Ujang Kusworo dan Teh Dede Tehnikas, dia bilang begini, katanya, Ceng, karena kan mereka bilang nama aja kan seperti biasa. Kamu kan punya saudara di sana. Saudara siapa? Begini ceritanya. Bapak tuh punya anak, gitu. Ya bapak saya kan punya anak perempuan dulu. Siapa? Nah sejak kecil saya baru ketemu satu kali. Dan sekarang kamu bisa ke sana sama saya. Siapa di sana? Itu namanya Ernie. Saya bingung, Ernie yang mana? Sedangkan saya tidak pernah mendengar anak itu, gitu kan. Ya udahlah, singkat ceritanya dikasih tahu bahwa itu adik kamu bener, katanya. Anak dari satu bapak lain ibu. Oh itu pantas. Gitu. Akhirnya terus di mana sekarang dia tinggal? Dia tinggalnya di bukan di Marongpong. Bukannya di Marongpong, tapi di ini di apa namanya? Geraha Puspa. Nah, disitulah. Oke lah, minta alamatnya dan minta nomor teleponnya. Kalau saya telepon, langsung saya cari alamatnya. Begitu selesai berobat ke rumah sakit, lalu saya dengan Denny pergi ke Geraha Puspa untuk melihat, mencari adik itu. Sampai di sana lah. 30 tahun kemudian, ya kita bukan 30 tahun lebih, mungkin tidak pernah mengenal bapak, tidak mengenal adik. Akhirnya saya ketemulah dengan Ernie yang sekarang ada di sana di Bandung ya, Ernie Bandung ya. Ernie, halo Ernie, ini Kak AA ya. Kita dulu pernah ketemu ya, puluhan tahun ketemu sama saudara, sekarang masih sehat alhamdulillah. Oke, sementara itu aja dulu karena memang saat ini juga mungkin kalau kita berbicara lebih panjang lagi tentang keluarga, tentang istri ya, aduh saya sakit sekali hati ya, karena istri saya udah meninggal gitu ya saat itu. Jadi yang jelas Trena itu di usia yang ke sekian tahunnya itu adalah sejak dari Ambon tadi ya sampai ke Tasikmalaya sekarang ini di usia sekian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mengucapkan terima kasih buat akun TikTok yang telah membantu menemukan anak kembar saya itu ya. Makasih TikTok, dan juga makasih buat semuanya, Bapak Camat, Bapak Kelurahan Sukamaju Kaler, juga anak-anak Karang Taruna yang telah membantu saya, juga buat Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, juga buat DPRD Tasikmalaya. Ucapkan banyak terima kasih. Juga buat Bapak Wakil Wali Kota juga ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This could be good for me. Lately